Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lia Kamelia, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Kecerdasan Buatan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 akan memberikan hasil penelitian kami mengenai penerapan algoritma NetBS untuk deteksi analisis sentimen pengguna sosial media Instagram untuk studi kasusnya di Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun kelompok 3 yaitu beranggotakan 6 orang, di mana ada Kang Raji Lutfian Hakim, kemudian ada saya sendiri Faisal Islami, dan ada Kang Hadi Firdaus, kemudian ada Kang Agil Alfauzi Alfrediansah, kemudian ada Kang Dimas Rusadi, dan yang terakhir ada Teh Alicia Ina Febrianti. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Kecerdasan Buatan. Selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Kang Dimas Rusdi. Kepada Kang Dimas, apakah ada? Ya, ada. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian ini ya. Media sosial adalah salah satu bentuk layanan internet yang bisa menjadi wadah karya, ide, tanggapan, opini, hiburan, bahkan media untuk mengekspresikan keadaan yang terjadi. Nah, salah satu media sosial yang populer saat ini yaitu Instagram, karena pengguna Instagram pada saat ini sangat pesat perkembangannya gitu. Nah, berdasarkan survei data perusahaan analisis sosial media marketing yang berbasis di Warsawa, Polandia, Napoleon Cat, mencatat jumlah pengguna Instagram Indonesia ini pada tahun 2019 itu mencapai 61.610.000 atau setara dengan 35,9% dari pengguna Instagram di Indonesia. Nah, bahkan jumlah pengguna Instagram ini meningkat setiap tahunnya gitu. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya unsur cyberbullying yang terdapat dalam akun Instagram TV One News menggunakan metode algoritma Naive Bayes Classifier NBC gitu. Nah, dalam penelitian ini analisis sentimen dilakukan untuk melihat pendapat atau kecenderungan opini terhadap sebuah masalah atau objek yang mengandung sentimen negatif atau positif yang ada pada akun TV One News itu gitu. Beberapa peneliti terlebih dahulu mengenai metode Naive Bayes Classifier ini digunakan pada beberapa studi kasus yang berbeda. Contohnya seperti pada studi kasus identifikasi cyberbullying pada komentar Instagram menggunakan metode Naive Bayes dengan studi kasusnya pemilihan presiden Indonesia pada tahun 2019 lalu. Terus ada juga penelitian yang membahas mengenai analisis sentimen berbasis emoticon pada komentar Instagram bahasa Indonesia menggunakan Naive Bayes. Terus ada juga penelitian mengenai penerapan metode Naive Bayes Classifier untuk mendeteksi emosi pada komentar media sosial. Begitu. Mungkin untuk pendahuluan cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Dimas atas penjelasan mengenai pendahuluan. Selanjutnya eh, penjelasan mengenai metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Teh Alicia Ina Febrianti. Silakan Teh Alicia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Sebelumnya, metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Nah, untuk teknik analisis data yang kita pakai di sini ada menggunakan analisis deskriptif. Untuk kerangka berpikirnya, analisis deskriptif merupakan salah satu metode analisis yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu keadaan, sekelompok orang terhadap individu, objek, kondisi, dan kondisi tertentu. Next ada diagram alir dari penelitian ini. Itu ada pengumpulan data, selanjutnya ke filtering data, perancangan sistem, pengujian sistem, serta analisis dan kesimpulan. Dan untuk desain dan implementasi ada
ada 4 ya di sini. Saya akan menjelaskan yang pertama ada skema rancangan sistem deteksi. Skema rancangan sistem deteksi itu terdiri dari pemasukan data komentar, pemrosesan data, melakukan seleksi data, pencocokan data, dan hasil. Untuk keluaran yang dihasilkan dari sistem ini berupa keterangan sopan dan tidak sopan, serta presentasi nilai komentar negatif dan positif dari postingan yang dimasukkan. Dalam pengembangan konsep yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan beberapa metode klasifikasi. Pada penelitian sebelumnya seperti pelabelan data cleaning, case folding, dan stemming. Untuk kedua ada algoritma naive Bayes classifier. Naive Bayes merupakan algoritma pembelajaran mesin probabilistik berdasarkan teorema Bayes yang digunakan dalam berbagai tugas klasifikasi. Probabilitas bersyarat adalah salah satu jenis probabilitas yang digunakan dalam klasifikasi ini. Probabilitas bersyarat merupakan ukuran probabilitas suatu peristiwa yang terjadi, mengingat bahwa peristiwa lain telah terjadi dengan asumsi, anggapan, pernyataan, ataupun bukti. Rumus terkait probabilitas ditunjukkan pada persamaan 1 di bawah ini. Gitu. Untuk selanjutnya ada confusion matrix yang akan dijelaskan oleh Rangga. Terima kasih, Bu Alis. Selanjutnya, confusion matrix yang akan dijelaskan oleh Kang Rangga. Silakan, Kang Rangga. Oke, terima kasih. Di dalam desain dan implementasi penelitian, kita menggunakan metode confusion matrix untuk sebagai salah satu klasifikasi dalam menentukan output nanti yang akan dihasilkan oleh metode penelitian FBS ini. Jadi confusion matrix itu sendiri adalah sebuah pengukuran performa mengenai masalah klasifikasi dalam sebuah machine learning, di mana keluaran dapat berupa 2 kelas atau lebih. Nah, di sini ada beberapa nilai keluaran pada metode confusion matrix yang biasanya terdapat 3 sampai 4 keluaran. Yang pertama itu ada recall. Jadi untuk sistem recall ini merupakan jumlah dokumen yang benar dan berhasil diprediksi secara benar. Nah, recall ini juga digunakan sebagai alat ukur kuantitas item yang memang benar dan berhasil diprediksi dengan benar. Jadi untuk recall ini ada rumusnya, yaitu untuk TP itu adalah true positif dibagi FN. FN itu adalah false negatif dijumlahkan dengan true positif. Nah, selanjutnya itu adalah mengukur tingkat akurasi dari satu sistem yang kita input. Jadi untuk akurasi ini adalah sebuah perbandingan antara kasus yang diidentifikasikan secara benar dengan jumlah semua kasus. Jadi untuk akurasi ini rumusnya true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif dan false negatif. Nah, selanjutnya di sini juga ada presisi. Presisi ini adalah merupakan jumlah dokumen yang diprediksi benar dan terbukti juga benar. Jadi precision ini digunakan sebagai inputan dan alat ukur untuk menentukan ketepatan prediksi dalam suatu sistem. Untuk rumus dari presisi ini adalah TP atau true positif dibagi false positif dijumlahkan dengan true positif. Dan yang terakhir adalah skor yang nantinya akan dihasilkan dalam sebuah sistem analisis sentimen, yaitu adalah F1 score, yaitu digunakan untuk mencari nilai weighted average antara precision dan recall. Untuk perhitungannya bisa dijabarkan bahwa untuk F score ini sama dengan 2 dikali precision dibagi recall ditambah precision. Nah, boleh di next. Nah, ini adalah yang tadi dijelaskan bahwa di dalam input confusion matrix kita menggunakan beberapa input ya dan satu output, yaitu recall, presisi, akurasi itu sebagai input, dan nanti outputnya berupa F1 score. Di next. Nah, di sini juga ada setelah melakukan klasifikasi nama data, kita melakukan proses pemberian label atau klasifikasi nama data yang sebelumnya kita lakukan
confusion matrix. Jadi untuk pemberian klasifikasi nama label ini ditandai dengan dua input atau dua keterangan atau dua kategori. Yang pertama adalah keterangan kalimat yang non cyberbullying. Jadi kalau untuk non cyberbullying ini klasifikasi menandakan bahwa tidak ada komentar yang mengandung unsur negatif seperti diskriminasi, pelecehan ataupun hal-hal yang lain. Nah, sedangkan untuk cyberbullying klasifikasi ini menggunakan komentar ataupun semua perkataan yang diutarakan oleh para pengguna yang mengandung unsur negatif seperti mengucilkan, melakukan diskriminasi, pelecehan, atau pengujaran kebencian. Nah, boleh di next. Nah, di sini ada proses pre-processing data. Jadi untuk proses pre-processing data ini eh, di dalam skemanya atau strukturalnya dia melakukan beberapa tahap. Yang pertama ada pengumpulan data mentah yang sudah dikumpulkan pada proses sebelumnya. Selanjutnya untuk pre-processing data dilakukan dengan tujuan untuk melakukan konsistensi kata karena pada data mentah biasanya mengandung beberapa unsur ya seperti penggunaan kalimat yang tidak baku, penggunaan beberapa tanda yang berlebihan ataupun hal-hal yang lain. Jadi selanjutnya untuk di dalam proses pelebaran data dilakukan tahap pre-processing yaitu scaffolding, normalisasi fitur dan data bersih. Nah, untuk fitur dari scaffolding ini yang pertama scaffolding itu dia mengkonversi keseluruhan teks menjadi bentuk standar, yaitu huruf kecil. Misalkan di dalam satu kalimat itu terdapat beberapa huruf kapital. Nah, nanti di dalam sistem scaffolding ini dilakukan penyamarataan bentuk kalimat, yaitu melakukan standarisasi dengan huruf kecil. Nah, selanjutnya setelah scaffolding, dia dilakukan normalisasi fitur atau data cleaning. Nah, data cleaning ini tahapnya bagaimana data cleaning ini melakukan penghapusan karakter-karakter khusus untuk pemeriksaan kata seperti menghilangkan tanda koma, titik, menghapus angka ataupun menghapus URL dan data-data kosong yang tidak diperlukan. Nah, hal ini juga dilakukan karena pada saat proses pengambilan data otomatis dari Instagram tidak selalu berhasil dengan sempurna dan juga untuk mengurangi noise. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari proses data cleaning. Nah, selanjutnya ada sistem stemming. Jadi stemming ini merupakan proses pencari kata dasar untuk memperkecil jumlah indeks yang berbeda dari suatu dokumen. Dan juga untuk melompokkan kata yang memiliki dasar dan arti yang sama. Contohnya di dalam stemming itu atau akar kata adalah sebuah kata yang mempunyai imbuhan. Nah, selanjutnya dihilangkan imbuhan itu di awalan atau di akhiran biasanya. Dan itu di proses stemming itu dihilangkan. Misalkan contoh kata perancangan dan merancang. Nah, itu adalah sebuah kata yang memiliki makna yang sama. Jadi untuk proses stemming kamus yang diinputkan yaitu satu kata yaitu rancang saja. Nah, itu proses stemming sangat tergantung kepada bahasa dari kata yang akan di stem. Jadi untuk proses stemming ini tergantung dari inputan data yang nanti kita inputkan di dalam kamus bahasa. Boleh di next. Nah, ini untuk untuk hmm, implementasi naive Bayes classifier. Jadi untuk implementasi classifier naive Bayes ini akan dijelaskan oleh penjelasan selanjutnya. Baik, terima kasih Kang Angga atas penjelasannya. Selanjutnya untuk implementasi naive Bayes classifier akan dijelaskan oleh Kang Agil Aldiansah. Silakan Kang Agil. Ya, terima kasih moderator. Di sini pada implementasi naive Bayes classifier pada pengujian ini menggunakan bantuan dari library NLTK. Kemudian penggunaan perpustakaan ini untuk melakukan klasifikasi secara otomatis terkait komentar yang dimasukkan ke dalam sistem klasifikasi yang telah dibuat. Jadi library ini otomatis itu untuk melakukan klasifikasi terkait komentar yang nantinya bakal diuji gitu menggunakan bantuan library NLTK. Kemudian nanti di dalam proses ini terdapat 3 langkah yaitu membuat tabel tunggal, membuat kamus daftar fitur kata dan melakukan klasifikasi. Nah, nanti saat melakukan analisis sistem, nah data-data itu kemudian
dibuat daftar tuple tunggal dengan masing-masing data berisi 2 elemen. Yang pertama itu berisi array yang berisikan kata-kata dan yang elemen yang kedua berisi jenis dari sentimennya. Kemudian pada daftar fitur kata dilakukan ekstraksi dari komentar postingan. Fitur ini membuat setiap kata yang diurutkan berdasarkan frekuensi munculnya kata pada sistem komentar. Next. Nah, kemudian ini ada hasil dari pengujian-pengujian, itu analisis sentimen. Di sini app ini berisi dokumen komentar yang telah diambil. Kemudian insert row melakukan penomoran terhadap setiap komentar yang dimasukkan, dan filtering digunakan untuk melakukan pemisahan komentar-komentar yang kurang dari beberapa kata. Kemudian insert sentimen, analisis kolom untuk mengetahui jumlah skor sentimen dan label sentimen dari tiap data yang dimasukkan ke dalam sistem. Di sini tuh ada beberapa skema gitu kan. Di sini mulai dari pull form an AP, kemudian insert row number, kemudian lanjut ke filter, dan yang terakhir itu ada insert sentiment analisis kolom. Next. Nah, di sini label yang ada pada tabel di rentang skor yang dihasilkan antara -100 dan sampai 0. Kemudian untuk rentang positifnya ini berkisar antara 0 hingga 100. Kemudian di sini menandakan bahwa nilai dari analisis sentimen yang telah diproses pada tahap processing, dan kolom yang kedua berupa keluaran label yang ditunjukkan apakah komentar tersebut mengandung unsur cyberbullying atau non cyberbullying, ditandai dengan label positif dan negatif dari setiap skor yang dihasilkan. Next. Lanjut untuk terakhir. Baik, terima kasih Kang Agil atas penjelasannya. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Kang Hadi. Silakan Kang Hadi. Untuk kesimpulan dari pengujian ini, yang dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, didapatkan bahwa semakin banyak data training yang digunakan, maka akan mempengaruhi kinerja dari sistem. Hasil akurasi akan semakin tinggi, dan itu menandakan sistem berhasil melakukan klasifikasi dengan baik. Akurasi tertinggi dari pengujian ini yaitu 90%, precision-nya 92%, recall-nya 90%, dan measure-nya 90%. Oke, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kang Hadi atas penjelasan mengenai kesimpulan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3 mengenai pengujian penerapan algoritma Naik Bayes untuk deteksi analisis sentimen pengguna sosial media Instagram untuk studi kasus Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kehilapan mengenai presentasi kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.